Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Selvianti dari kelas RC1 Program Studi PGSD NIM 2218. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Fadli Zil Ikram MPD selaku dosen pengampu strategi pembelajaran SD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran yang efektif. Kita akan membahas materi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada perencanaan pembelajaran yang efektif, dan yang kedua ada pembelajaran yang efektif. Seperti PPT yang sudah saya buat, pengertian perencanaan belajar adalah pembelajaran pada dasarnya merupakan proses yang ditata dan diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu agar dalam pelaksanaan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Perencanaan adalah proses penataan sesuatu. Jadi, perencanaan pembelajaran memperkirakan atau memproyeksikan mengenal tindakan apa yang akan dilakukan pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran adalah suatu rencana atau suatu proyek yang akan dilakukan saat pembelajaran. Dan ada beberapa definisi tentang perencanaan pembelajaran. Salah satunya menurut R. Ibrahim pada tahun 1993. Secara garis besar, perencanaan pengajaran mencakup kegiatan merumuskan tujuan, apa yang akan dicapai oleh sesuatu kegiatan pengajaran, cara apa yang akan dipakai oleh penilaian pencapaian tersebut, materi atau bahan apa yang akan disampaikan, dan bagaimana cara menyampaikan serta alat atau media yang akan digunakan. Selanjutnya, ada komponen-komponen perencanaan pembelajaran. Terdapat 4 komponen. Yang pertama, what education purpose should the school seek to attain. Yang kedua, what education experience can be achieved that are likely to attain this purpose. Dan yang ketiga, how can this education experience be effectively organized. Dan yang terakhir ada how can we determine whether these purpose are being attained. Maksudnya, pertanyaan yang pertama, pada hakikatnya merupakan adalah arah dari suatu program berupa tujuan pembelajaran yang istilah dalam kurikulum berbasis potensi tersebut adalah kompetensi. Dan pertanyaan yang kedua, berkenaan dengan isi atau materi yang harus diberikan untuk mencapai tujuan atau kompetensi tersebut. Dan pertanyaan yang ketiga berkenaan dengan strategi pelaksanaan. Terakhir ada pertanyaan yang keempat berkenaan dengan materi yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pengajaran. Nah, selanjutnya ada poin yang ketiga, prinsip perencanaan pembelajaran. Prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran ada beberapa dibagi menjadi 7. Yang pertama, ada perencanaan pembelajaran harus berdasarkan dengan kondisi siswa. Kita harus mengetahui dulu siswa itu seperti apa. Dan yang kedua, perencanaan pembelajaran harus berdasarkan dengan kurikulum yang berlaku, tidak sewenang-wenang. Kita harus mengikuti apa yang dipakai kurikulum di Indonesia ini. Dan yang ketiga ada perencanaan pembelajaran harus memperhitungkan waktu yang tersedia. Tidak mungkin jika waktu yang diberikan cuma sedikit tetapi kita membahas dengan berkali-kali waktu, itu tidak akan efektif. Yang keempat ada perencanaan pembelajaran harus merupakan urutan kegiatan belajar mengajar yang sistematis. Yang kelima ada perencanaan pembelajaran bila perlu dilengkapi dengan lembar kerja atau tugas dan lembar observasi. Jadi guru dapat melihat sejauh mana siswa perkembangannya dalam penataan perencanaan pembelajaran. Yang keenam ada perencanaan pembelajaran harus bersifat fleksibel, tidak harus bisa menyesuaikan. Yang ketujuh, yang terakhir ada perencanaan pembelajaran harus berdasarkan pada pendekatan sistem yang mengutamakan perpaduan antara tujuan atau kompetensi, materi, dan kegiatan belajar dan evaluasi. Poin yang keempat ada prosedur perencanaan pembelajaran. Terbagi menjadi 2, yaitu
Penyusunan silabus. Nah, silabus tersendiri merupakan produk utama dari pengembangan kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yang harus memiliki keterkaitan antara produk pengembangan kurikulum lainnya, yaitu proses pembelajaran. Poin yang kedua ada penyusunan rencana atau satuan pembelajaran. Nah, itu materi dari pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua yaitu pembelajaran yang efektif, yaitu yang pertama ada hakikat pembelajaran yang efektif. Nah, apa sih efektif itu seperti apa gitu ya? Nah, aktivitas pembelajaran yang dipengaruhi oleh beberapa segi yang dimulai dari perencanaan guru. Nah, perencanaan pembelajaran berkenaan dengan keputusan yang diambil guru dalam mengorganisasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi hasil pembelajaran gitu. Nah, terus di sini ada perencanaan, definisi perencanaan. Nah, perencanaan tersebut merupakan tugas yang sangat penting dilakukan oleh guru. Ketika guru membuat keputusan tentang perencanaan, perlu mempertimbangkan seseorang melakukan apa dan urutan-urutan peristiwa belajar yang akan terjadi, di mana peristiwa belajar itu berlangsung, jumlah waktu yang digunakan, dan sumber-sumber serta bahan yang dimanfaatkan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada isi materi atau isi pelajaran, yang kedua ada strategi pembelajaran, yang ketiga ada perilaku guru, yang keempat ada menstruktur pembelajaran, yang kelima ada lingkungan belajar, yang keenam ada pembelajaran, dan yang terakhir ada durasi dan lokasi pembelajaran. Poin selanjutnya adalah karakteristik guru. Nah, di mana guru harus memiliki karakter sehingga siswa tersebut mampu mendekati guru dengan cara tidak terpaksa. Salah satunya adalah banyaknya pengalaman mengajar guru akan mempengaruhi keputusan perencanaan pengalaman terdahulu, membawa guru pada kesiapan mental yang lebih. Yang kedua, filosofi belajar mengajar akan mempengaruhi keputusan tentang perencanaan. Yang ketiga, pengetahuan guru tentang isi materi pelajaran juga mempengaruhi keputusan tentang perencanaan. Jadi, semakin pengetahuan guru itu luas, semakin mudah untuk membuat perencanaan pembelajaran. Yang keempat, gaya guru dalam mengorganisasikan pembelajaran akan mempengaruhi keputusan perencanaan. Guru juga harus tidak boleh monoton, harus berbeda-beda gaya karena perencanaan pembelajaran akan lebih efektif. Serta yang keenam ada harapan-harapan menata kelas, dan yang terakhir ada perasaan aman dan kontrol pembelajaran memainkan peran dalam proses perencanaan. Selanjutnya ada guru efektif. Menurut Rosani 1989 mengidentifikasikan ada 6 hal yang tentang guru yang efektif, yaitu yang pertama ada melakukan review mingguan atau harian, yang kedua menyiapkan materi yang baru, yang ketiga melakukan praktik terbimbing, yang keempat ada menyediakan balikan dari koreksi, yang kelima ada melaksanakan praktek mandiri. Selanjutnya ada pendekatan pembelajaran yang efektif. Di sini pendekatan pembelajaran yang efektif adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada pembelajaran. Di sini terdapat beberapa jenis pendekatan, diantaranya yang pertama ada belajar mandiri atau independent learning. Jadi belajar mandiri juga mampu menjadikan pendekatan pembelajaran yang efektif. Salah satu cara untuk melakukan pembelajaran yang efektif. Dan yang kedua ada pembelajaran terpadu atau integrated learning.
Yang ketiga ada belajar berbasis makalah atau problem based learning. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.